Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan EV Legal Voice. Saya Associate Profesor Dr. Firman Wijaya SMH, Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, serta Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia Pradin 1964. Ada persoalan yang begitu serius yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang begitu memberi atensi terhadap under invoicing sebagai illegal activities, sebagai kalau dalam transaksi bisnis itu anomy of success, ya, sebagai bentuk transaksi yang unlawfully, ya, yang melanggar hukum dan merugikan negara, ya. Under invoicing juga dikutip oleh Bang Gisman Alifuru, ya, seorang pemikir sosial, seorang jurnalis, ya, yang dalam dialognya beliau memaknai hak tagih obligor, ya, hak tagih negara terhadap para obligor itu masih 400 triliun lebih, ya. Nah, negara masih memiliki hak untuk mengejar, ya, pemulihan aset, pengembalian kerugian keuangan negara, ya. Tentu ini membutuhkan tindakan cepat, ya, karena under invoicing, ya, under pricing, ya, serta transfer pricing, ya, itu adalah tanda kutip kejahatan dalam ekspor komoditi, ya, yang merupakan tindak pidana berat. Nah, kebijakan Presiden Prabowo ini perlu kita dukung bersama. Dan instrumen apa yang paling tepat? Mungkin saja melalui Perpu, jika melalui peraturan perundang-undangan yang lain cukup lama. Tindakan progresif ini saya cermati seperti apa yang dikatakan oleh Bredemar. Kalau ini dijadikan sebagai target peradilan, maka proses peradilan yang berujung pada putusan hakim itu menurut Bredemar dia harus merupakan proyek sosiologis jurispruden. Ya, Bredemar ini banyak menganggap isu-isu yang disampaikan oleh pemikir hukum sebelumnya, seperti Resko Pound, ya, yang diikuti oleh Prof. Muhtar Kusumatmaja dan Prof. Cipto Raharjo. Law is a tool social engineering. Ya, bagaimana undang-undang ini bisa merekayasa masyarakat, dan law is a tool bureaucratic engineering. Bagaimana bisa merubah birokrasi, ya, sehingga tindakannya memang memiliki legal behavior. Karena itu memang dibutuhkan agenda penataan regulasi, agenda besar penataan regulasi, ya, yang secara relasi berbagai regulasi yang ada yang sifatnya membebani dan menghambat tujuan Bapak Presiden Prabowo memang sudah harus diamputasi, karena ini tidak bisa dipandang dengan mudah. Angka yang cukup fantastik ini, ya, bisa dianggap sebagai sebuah error invisibilis, ya, atau semacam kerusakan yang sulit ditanggulangi, namun harus dituntaskan. Ya, bisa saja ini efek dari error in law, ya, keadaan hukum yang bermasalah masa itu. Kemudian error in judgments, ya, error in judgment itu adalah putusan-putusan badan peradilan yang tidak mendukung itu, ya, atau terjadi kekeliruan di dalam penegakan hukum yang disebut sebagai misjudgment official, ya, atau bahkan ada miscarriage, ya, of justice, ya, di mana ada jumlah aparat tertentu yang justru mendukung tindakan unlawful ini. Nah, memang ini semacam apa yang disampaikan Bang Gisman Alifuru merespon pandangan Bapak Presiden tentang transaksi under invoicing yang banyak merugikan negara. Ya, itu merupakan regulating fraud, ya, dan merupakan debt policy, ya, yang akhirnya mengikis, ya, keuntungan
yang seharusnya diterima oleh pemerintah, oleh negara. Ya, kalau ini dimaknai sebagai mainstream, bagi saya ini adalah gross negligence, levelnya gross negligence, kelalaian yang berat. Kalau ini berkepanjangan ya, dari birokrasi kita, ya yang harus dituntaskan secara hukum. Jeffrey Miller mengatakan, jika itu ada business judgment rules, keputusan bisnis yang ada di dalamnya, tidak otomatis itu menjadi kekebalan hukum, sehingga tindakan-tindakan yang merugikan semacam ini bisa dibenarkan. Karena itu saya melihat bahwa banyak sekali persoalan yang sebenarnya menunjukkan penegakan hukum kita minus terang etika. Ya, penegakan hukum kita yang mestinya diharapkan memiliki spirit etos dan etis, ya, tapi kemudian menjadi bad manner of judicial. Nah, praktek jahat penegakan hukum yang semacam ini semestinya tidak boleh terjadi pada era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, yang ingin menuntaskan semua tanggung jawab obligor yang belum selesai, yang jumlahnya ratusan miliar itu, termasuk ya transaksi under invoicing yang semestinya sudah harus diakhiri. Karena itu pada kesempatan saat ini Legal Voice mendorong perubahan regulasi menyangkut perkembangan hukum administrasi, ya, perkembangan hukum perdata dan acara perdata, sehingga model transaksi cost and benefit, ya, yang perlu menjadi guideline atau aturan main, ya, di dalam etika bisnis, etika korporasi, ya, agar tidak mengarah pada illegal activity. Kalau itu profit, itu mengarah pada illegal profitability yang tidak boleh dibenarkan. Apapun, mungkin saja ini semua bisa dituntaskan ketika undang-undang ya, perampasan aset yang tanda kutip bisa memburu ya model-model transaksi penyimpanan, penyembunyian ya hasil transaksi tertentu jadi hasil tindak pidana yang bisa saja di freezers, dibekukan dan dirampas untuk negara, apalagi pemerintahan Bapak Presiden Prabowo saat ini membutuhkan dukungan finansial dalam rangka pembangunan. Mudah-mudahan ini dapat berjalan lancar, sukses selalu. Mari kita dukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, untuk menentukan arah pemerintahan, arah pembangunan, arah kesejahteraan yang lebih baik ke depan. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.